Bab 2106. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu benar-benar ingin kembali. Selama penerbangan, ekspresi Anyu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia bertanya pada Lu Chen seperti ini. Jika aku tidak kembali, tidak bisakah aku tinggal di sarang iblis? Kata Lu Chen, kecuali Wu Huang, hampir seluruh klan iblis mengetahui identitasmu, jadi tidak apa-apa bagimu untuk tetap tinggal. Anyu berpikir sejenak, dan berkata dengan wajah memerah, dan masalah antara kamu dan aku telah dipublikasikan, dan klan monster hanya akan menghormatimu demi aku, dan tidak akan merendahkanmu. Nah, apa maksudmu? Kita akan memalsukan pertunjukan itu secara nyata. Lu Chen terkekeh, tapi ada sedikit kepahitan dalam senyumannya. Sebelumnya, Anyu dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan benar-benar membuat permainan palsu dengannya, dan dia mempercayainya. Namun saat menoleh, sikap Anyu kembali berubah sehingga membuatnya sulit beradaptasi ya. Itu benar-benar hati wanita, jarum laut, tidak ada yang bisa menebaknya. Tentu tidak, Anyu mengerutkan kening dan menatap Lu Chen, lalu menjawab dengan dingin. Apakah itu pertunjukan sungguhan? Lu Chen tersenyum kecut, dan hanya mengolok-oloknya. Pikirkan apa yang kamu inginkan, lagi pula aku tidak bermaksud seperti itu. Anyu mengerutkan kening, tapi wajahnya semakin memerah. Oke, jangan berdebat tentang hal-hal ini, kita akan membicarakan semuanya setelah keberuntungan Kaisar Agung selesai. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, namun, masih banyak hal yang harus aku lakukan di benua tengah, aku harus kembali, aku benar-benar tidak bisa tinggal. Kamu tinggal atau pergi, saya tidak peduli. Tetapi kamu tidak memiliki basis kultivasi sekarang, dan itu sama berbahayanya dengan kamu kembali ke umat manusia. Anyu menatap Lu Chen, dan berkata, ketika Raja Iblis masih hidup, dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi tentangmu. Dia tahu bahwa kamu memiliki banyak musuh dalam umat manusia. Jadi, kamu khawatir aku akan diburu musuhku setelah aku kembali. Jangan khawatir, tidak banyak musuh yang tersisa di umat manusia. Dan saya memiliki perlindungan tingkat tinggi terhadap umat manusia, siapa yang berani menyentuh saya? Bahkan jika umat manusia tidak memilikinya, ras iblis dan ras orc sangat membencimu. Mereka tahu bahwa dantianmu telah dihapuskan, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam padamu. Jangan khawatir tentang itu, aku masih memiliki pasukan yang kuat di tanganku. Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa melawan puluhan ribu pasukan Raja Sungguhan. Lalu apakah mereka pernah bermain melawan tim Super True King? Yah, belum, kalau tidak, tidak perlu bersatu dengan ras lain, aku hanya mengajak mereka untuk melawan Shuro. Kamu menangani urusan umat manusia dengan baik, kamu harus kembali ke sarang iblis, kamu yang paling aman di sisiku. Oh, ini, kamu harus memikirkannya. Jika saya kehilangan kultivasi, penampilan saya tidak akan tetap. Lambat laun saya akan menua, dari pria tampan menjadi pria tua yang jahat. Aku tidak akan membencimu, tetapi kamu adalah kaisar, dan penampilanmu tidak akan pernah berubah. Maka aku tidak akan menyukai diriku sendiri. Kalau begitu, lalu aku akan menemukan harta karun jenius terbaik untuk membekukan penampilanmu. Tetapi yang paling serius adalah jika kamu kehilangan kultivasi, kamu akan kehilangan umur panjang. Aku bisa hidup paling lama 100 tahun lagi, dan kemudian aku akan mati. Seseorang tidak dipanggil untuk mati dalam wewangian, tapi mati selamanya. Hehe, aku tidak berpendidikan, tapi semuanya memiliki arti yang sama. Aku tidak akan membiarkanmu mati selamanya. Ini tidak mungkin, tidak ada keabadian di dunia ini, tapi si Anyu memilikinya. Oh, saya harus memenangkan keberuntungan Kaisar Agung dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam abadi. Setelah itu, saya akan membawa Anda ke alam abadi dan menjadikan Anda abadi. Bagaimana kamu membawa seseorang tanpa berkultivasi? Aku tidak tahu, tapi selalu ada jalan. Dihadapkan pada ketegasan dan ketulusan Anyu, Lu Chen benar-benar tersentuh sejenak. Alangkah baiknya jika Anyu adalah ras manusia. Karena Lu Chen ingin kembali ke benua tengah, Anyu tentu saja tidak membawanya kembali ke rumah An Huang, tetapi terbang ke Yaohe. Cara tercepat untuk kembali ke benua tengah adalah dengan memasuki kota Wufang dan menuju kota Beacon melalui Chaos Land. Sekarang ada masalah besar, yaitu Anyu berencana mengirim Lu Chen secara pribadi ke kota Fenghuo dan menyerahkan Lu Chen kepada umat manusia.
Tanah kekacauan adalah medan perang para suci, bahkan raja sejati dilarang untuk masuk. Lu Chen memandang An Yu, dan berkata lagi, jika kamu melangkah ke tempat yang kacau dengan anggun, tidak perlu menciptakan keributan besar. Saya harus kembali sendiri, dan Anda tidak perlu membuat preseden ini. Kamu terlihat seperti klan monster. Banyak orang dari klan monster telah melihatmu. Jika kamu dikenali di kota Wufang, itu akan sangat buruk. An Yu berkata lagi, kamu tidak memiliki kultivasi sekarang, prajurit manapun dapat membunuhmu, tidak aman bagimu untuk melewati kota Wufang sendirian. Saya tidak memiliki basis kultivasi, tetapi saya memiliki cara lain. Prajurit biasa tidak dapat mengalahkan saya. Lu Chen terkekeh, dan ada petunjuk dalam kata-katanya. Sayangnya An Yu mengira Lu Chen memiliki cara lain untuk melindungi diri, jadi dia tidak mengerti petunjuknya. Di hadapan kekuatan absolut, semua teknik tidak berguna, dan metode perlindungan dirimu tidak ada gunanya. An Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, kamu tidak perlu bicara lebih banyak, aku harus mengirimmu ke kota Feng Huo, kalau tidak aku tidak bisa yakin. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus tetap low profile dan jangan menimbulkan sensasi. Melihat An Yu tidak mengerti maksudnya, Lu Chen tidak punya pilihan selain memerintahkan demikian. Karena, dia berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna di sarang iblis, menipu semua orang di klan iblis, dan juga menjebak semua anggota klan iblis tingkat tinggi, dan menunggu hari ketika semua ras bersatu untuk mengalahkan penjaga dari ngomong-ngomong, Sungai Iblis Fest mengambil alih komando 3 pasukan. Jadi, sebelum itu, dia harus berpura-pura untuk menghindari komplikasi. Pada saat ini, tentu saja tidak nyaman baginya untuk memberitahu An Yu bahwa Kaisar Wu kesepian, dan budidayanya masih ada. Siapa yang berani mengganggunya ketika dia sampai di tempat yang kacau itu? Meskipun An Yu langsung menyetujui perintah Lu Chen, nyatanya dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena An Yu adalah Kaisar Iblis. Tanah kekacauan adalah medan perang para suci, dan raja yang sebenarnya tidak bisa masuk. Tiba-tiba seorang Kaisar Iblis masuk, bahkan jika dia menahan nafasnya, masih ada kekuatan Kaisar yang memancar, menyebabkan seluruh kota Wufang berguncang. Saat itu juga, penguasa kota-kota Wufang terkejut, dan langsung menggiring massa untuk berlutut menyambutnya. Mengapa An Yu begitu rendah hati? Anda tidak bisa bersikap low profile sama sekali. Semua mata tertuju pada satu tubuh, sangat terkenal. An Huang, silakan pergi ke menara utama kota untuk beristirahat. Penguasa kota-kota Wufang membungkuk, penuh hormat, bahkan tidak berani menarik napas, hampir merendahkan diri hingga ekstrim di depan An Yu. Semua orang suci dari ras iblis setengah berlutut untuk menyambut Kaisar Iblis dengan sangat sopan, tetapi mereka tidak berani berdiri tanpa izin. Bahkan orang suci dari 4 klan monster, hantu, dan hantu semuanya berdiri di kedua sisi dan memberikan hormat prajurit, dengan hormat dan hormat, tidak berani menunjukkan kelalaian apapun. Benua Yuan Wu, seorang kaisar langka. Sekalipun ada seorang kaisar di setiap klan, itu hampir tersembunyi. Bahkan raja super sejati pun sulit melihat kaisar, apalagi orang suci. Di tempat yang kacau, kadang-kadang raja sejati yang kuat datang untuk memeriksa, tetapi tidak ada kaisar yang muncul. Hari ini, seorang kaisar iblis tiba-tiba datang, dan orang-orang suci dari 5 klan merasa sangat tersanjung. Kaisar ada di sini untuk urusan bisnis, jadi saya akan pergi sebentar lagi, dan Anda bisa menjaga diri sendiri. An Yu melambaikan tangannya, lalu menarik Lu Chen ke udara, dan langsung terbang keluar kota. Ada terlalu banyak orang di kota untuk menyambut mereka. Kerumunan orang begitu padat sehingga mereka bahkan tidak bisa berjalan, jadi terbang adalah yang paling nyaman. Kaisar An, mohon tetap di sini. Penguasa kota Wufang terkejut, dan buru-buru berteriak, di luar kota ada tempat kekacauan, dan juga merupakan medan perang bagi orang-orang suci. Raja yang sebenarnya tidak diperbolehkan masuk, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah. Kaisar ini bukanlah raja yang sebenarnya, jadi dia tidak akan terpengaruh. An Yu hanya menjatuhkan kalimat seperti itu, dan membawa Lu Chen Fei keluar dari kota Wufang dan menuju negeri kekacauan. Tentu saja kamu bukanlah raja yang sebenarnya, tetapi kamu adalah Kaisar Iblis. Melihat sosok An Yu pergi, penguasa kota-kota Wufang mengerutkan kening, dan berkata dengan sangat cemas, terakhir kali, karena insiden ras manusia Lu Chen, tanah yang kacau itu hampir berubah menjadi medan perang raja yang sebenarnya. Will ada pertempuran raja. Tuan kota, orang yang bersama Kaisar An,
saya pernah melihatnya sebelumnya, dia adalah Lucky. Apa Lucky? Lucky adalah Lu Chen, itulah nama samaran Lu Chen ketika dia menyamarkan kita sebagai monster. Apakah itu Lucky atau Lu Chen? Mereka semua adalah orang-orang yang telah lama dikumpulkan oleh klan monsterku. Dia keluar dari kota Wufang kita, dan kita tidak bisa melepaskannya. Lu Chen juga merupakan musuh klan iblis kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Lu Chen adalah musuh bebuyutan klan orku, dia harus dicabik-cabik. Tuan Kota, cepat pesan, mari kita memburu Lu Chen. Ya, Tuan Kota, jika Lu Chen melarikan diri kembali ke kota Fenghuo, kami tidak akan bisa menangkapnya. Pada saat ini, seseorang mengungkapkan identitas Lucky, yang segera menimbulkan kebencian para orang suci dari semua kelompok etnis, dan beberapa orang meminta untuk mengejarnya. Semuanya diam, tidak peduli siapa itu, dia sudah berada di tangan Kaisar Iblisku, dan Kaisar Iblisku akan menghadapinya. Bukan giliranmu untuk berbunyi bip, 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 dan bertindak sebagai sebuah renungan. Penguasa kota Wufang berteriak keras, lalu berkata dengan marah, semua orang kembali ke pos masing-masing, apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kota. Di kota Fenghuo, di tembok kota, tidak banyak orang suci manusia yang ditempatkan di tembok kota, hanya untuk mencegah musuh menyerang. Sejak Lu Chen melukai para vitalitas musuh di tempat yang kacau, sehingga musuh hampir berkerumun di kota Wufang, kota Fenghuo tidak pernah diserang lagi. Bagaimanapun, tidak ada perang pada waktu biasa, dan pasukan penjaga umat manusia sedikit lemah, dan sebagian besar orang suci sedang berlatih di kota. Namun, keagungan yang agung datang dari negeri yang kacau dan menyulut seluruh kota Fenghuo di tempat. Di tembok kota, alarm berbunyi di mana-mana, dan orang suci dari semua ras bergegas keluar kota dan langsung menuju garis depan. Ada seorang kaisar di luar kota. Itu adalah musuh kaisar, kota Fenghuo sedang menghadapi krisis terbesar. Klan musuh sebenarnya mengirim kaisar ke sini, inilah ritme keinginan menginginkan kota Fenghuoku. Kita tidak punya kaisar di sini. Bagaimana kita bisa melawan? Jika kamu tidak bisa melawan, kamu harus melawan sampai akhir. Benua Tengah berada di belakang kota Fenghuo. Kami adalah garis pertahanan terakhir. Orang-orang suci dari semua ras tampak galak, sangat marah, dan mengeluh ke langit. Bahkan raja yang sebenarnya dilarang memasuki medan perang orang suci yang berperilaku baik, tetapi tiba-tiba seorang kaisar musuh datang, ini adalah ritme menghancurkan segalanya. Ras musuh begitu cuek dengan ilmu bela diri, terang-terangan melanggar kesepakatan di medan perang para wali, jika umat manusia tidak marah maka akan ada hantu. Tidak banyak raja sejati di kota Fenghuo, jadi apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan seorang kaisar? Lian Jia, panglima tertinggi kota Fenghuo, juga terbang ke langit, melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius, tapi dia belum melihat siapapun muncul. Siapa kaisar dari ras itu? Penguasa kota Fenghuo terbang, dengan ekspresi gugup di wajahnya, dan bertanya langsung pada Lian Jia. Basis budidaya bawahan ini tidak cukup, saya belum melihatnya, mohon minta penguasa kota untuk melihatnya. Lian Jia mengerutkan kening dan berkata begitu. Dia hanyalah raja sejati setengah langkah, dan penguasa kota adalah raja yang sebenarnya, jadi visinya secara alami tidak sebaik penguasa kota. Dia tidak bisa melihat sudutnya, atau mungkin penguasa kota bisa melihatnya. Mendengar ini, penguasa kota Fenghuo menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan, tetapi dia tidak melihat satupun hantu. Jarak pendatang masih jauh, dan dia belum memasuki pandangan penguasa kota. Penguasa kota Fenghuo menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Klan musuh telah menemui seorang kaisar, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Lian Jia bertanya, pemilik kota juga tidak tahu. Entah apakah musuh sudah gila, dan kaisar keluar untuk menghancurkan kita. Penguasa kota Fenghuo berkata lagi, sebenarnya, jika musuh ingin menghancurkan kota Fenghuo, mereka tidak perlu mengirimkan seorang kaisar, hanya beberapa raja sejati yang lebih kuat yang dapat mengejutkan kita. Mengapa kita mengalami pertempuran besar? Petik 2. Kaisar musuh datang terlalu tiba-tiba, dan umat manusia tidak siap. Saya rasa kota Fenghuo tidak akan mampu mempertahankannya. Lian Jia melirik penguasa kota Fenghuo, dan berkata, saya ingin tahu apakah penguasa kota telah mengirimkan panggilan bantuan ke kota Zhongshu. Itu tidak bisa dikirim, Huang Wei telah menutup seluruh kota Fenghuo, dan tidak ada kesadaran yang bisa terbang keluar.
Penguasa kota Feng Huo berkata tanpa daya. Tanpa dukungan umat manusia tingkat tinggi, bukankah kita hanya memiliki ritme bertarung sampai mati? Lian Jia terkejut. Sebenarnya masih menjadi misteri apakah umat manusia kita memiliki kaisar manusia. Penguasa kota Feng Huo menghela nafas, dan berkata, penguasa kota ini berstatus rendah di kota Zhongzhou. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang pagoda Changyuan. Sama seperti Anda, dia tidak tahu apakah ada kaisar manusia. Petik 2. Bawahan percaya bahwa ada kaisar dalam ras manusia kita. Jika tidak ada kaisar, kaisar dari ras musuh akan memperebutkannya. Kata Lian Jia, tuan kota ini juga berpikiran sama. Jika tidak ada kaisar manusia yang menahan umat manusia, kaisar ras musuh pasti sudah menghancurkan umat manusia. Penguasa kota Feng Huo mengangguk, tetapi berkata, sejak perang di zaman kuno, umat manusia belum pernah melihat kaisar manusia muncul lagi. Inilah yang sulit dipahami oleh dunia. Saat berbicara, kekuatan kaisar semakin kuat, dan bahkan mengejutkan seluruh kota Feng Huo hingga sedikit gemetar. Kami datang, ada 2 orang, tapi bawahannya tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa mereka. Pada saat ini, seseorang yang terbang dari kejauhan muncul di mata Lian Jia. Tunggu, penguasa kota Feng Huo juga melihat orang itu datang, tetapi budidayanya lebih tinggi daripada Lian Jia, jadi dia bisa melihat orang itu dengan jelas, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar. Apa yang salah? Lian Jia terkejut. Benar saja, dia adalah kaisar dari klan musuh, dan dia juga seorang kaisar iblis. Penguasa kota Feng Huo bahkan mengubah wajahnya, dan berteriak lagi, klan iblis memiliki kebencian terbesar terhadap umat manusia kita. Kaisar iblis mereka telah keluar, dan kita dikutuk. Jika ini masalahnya, kedatangan seorang kaisar iblis sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Feng Huo, mengapa repot-repot datang? Lian Jia mengerutkan kening, dan dia tidak bisa melihat siapa yang datang, jadi dia harus bertanya lagi, lalu siapa yang lainnya? Yang lain, penguasa kota Feng Huo menyipitkan matanya dan melihat lagi, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat terkejut, dan dia bahkan tergagap, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya sama sekali. Satu lagi. He. Ya. Lian Jia juga menjadi gugup, bahkan penguasa kota sangat ketakutan hingga dia gemetar, yang lain pasti lebih menakutkan. Kecepatan pendatangnya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah memasuki jangkauan penglihatan Lian Jia. Pada saat itu, keterkejutan Lian Jia pasti tidak kalah dengan yang dirasakan penguasa kota Feng Huo. Sial, ternyata ya. Melihat pria di sebelah kaisar iblis, tiba-tiba pupil Lian Jia menyusut, lidahnya terikat, dan dia tergagap seperti penguasa kota. Segera, semua orang suci di seluruh kota Feng Huo melihat kemunculan kedua pendatang itu dengan jelas, dan ekspresi semua orang berubah. Ratu Bansi, kakak senior Lu Chen. Kakak senior Lu Chen telah berperang melawan klan musuh, dan ada banyak prajurit yang telah membunuh klan monster. Mengapa kamu tiba-tiba bersama Ratu Bansi? Kamu buta? Kakak senior Lu Chen tidak terbang sendiri, tetapi dibawa ke sini oleh Ratu Bansi. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kakak senior Lu Chen berselingkuh dengan Ratu Bansi? Itu benar, tidak peduli seberapa kuat kakak laki-laki Lu Chen, dia tetaplah raja sejati setengah langkah. Tidak mungkin mengalahkan kaisar, jadi dia ditangkap hidup-hidup oleh Ratu Bansi. Ini buruk. Ratu Bansi membajak kakak senior Lu Chen. Tujuannya pasti tidak murni. Mungkinkah dia ingin kakak senior Lu Chen menyaksikan kehancuran kota Feng Huo dengan matanya sendiri? Bukannya tidak, tapi itu penegasan. Yao Zhu sangat membenci kakak senior Lu Chen. Apalagi yang tidak bisa dilakukan Yao Zhu. Hari ini adalah hari kehancuran kota Feng Huo, kita semua tidak akan bisa melihat matahari besok. Pada saat itu, orang-orang suci umat manusia menjadi panik, dan suasana yang sangat pesimis menyelimuti seluruh kota Feng Huo. Benar, semua orang melihat An Yu dan Lu Chen. Sebab, setelah meninggalkan kota Wufang, Lu Chen kembali ke wajah aslinya. Setelah beberapa saat, An Yu dan Lu Chen Fei melakukan perjalanan ribuan mil ke luar kota, dan mencapai daerah larangan terbang di kota Feng Huo. Namun larangan terbang di sini hanya berlaku untuk orang suci, bahkan raja sejati, apalagi kaisar. Namun, saat An Yu langsung menerobos pembatasan tersebut, Lu Chen tiba-tiba berkata, kita telah mencapai area terlarang penerbangan di kota Feng Huo. Jika kamu terbang lagi, kamu akan menakuti rekan senegaraku sampai mati. Ayo jalan kaki.
Kamu sangat bijaksana, beruntunglah umat manusia memilikimu. An Yu mengangguk, untuk menghormati Lu Chen, dia segera berputar ke bawah dan berjalan ke depan. Yao Zu beruntung memilikimu. Lu Chen menghela nafas, demi An Yu, dia mungkin terikat ketika berhadapan dengan Yao Zu di masa depan. Setidaknya, saat menghadapi pasukan monster, kamu tidak bisa berkorban untuk Xing He. Menebas 10.000 monster dengan satu pedang sama dengan memotong wajah An Yu. Oleh karena itu, merupakan suatu berkah bagi Yao Zu untuk memiliki kata-kata yang kelam. Ingat, jika kamu ingin datang ke sarang setan di masa depan, pergilah ke kota Wufang. An Yu menatap Lu Chen, dan kemudian berkata kepadanya, aku akan memerintahkan penguasa kota Wufang untuk mengantarmu ke sarang iblis segera setelah aku melihatmu. Selama kamu berada di sarang iblis, kamu akan aman, kamu milikku, dan kamu mendapat perintah dari kaisar, jadi klan iblis tidak berani meremehkanmu. Petik 2. Kamu juga ingat, jangan bertarung untuk hari ketika kaisar dikirim, dengarkan saja pengaturanku. Lu Chen juga menatap An Yu, dan berkata lagi, jangan terus berpikir untuk membawaku ke alam abadi, kamu tidak memiliki kemampuan itu, tidak terlalu buruk jika aku menerimamu. Anda, An Yu tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Jangan tanya, jika kamu punya pertanyaan, simpanlah di perutmu. Cepat atau lambat kamu akan mengerti. Kata Lu Chen, aku akan mendengarkanmu. An Yu hanya ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia tidak hanya mempercayai Lu Chen sekarang, dia sudah mempercayai Lu Chen sejak lama. Kali ini, meskipun permintaan Lu Chen sangat tidak masuk akal, dia tetap memilih untuk mempercayainya dan melepaskan mimpinya menjadi seorang kaisar yang hebat. Kaisar Iblis Tua memaksamu untuk bekerja sama dengannya untuk memperjuangkan kekayaan kaisar. Jika kamu memikirkan tentang klan iblis, sebaiknya kamu membujuknya untuk tidak bertarung. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, Yihuang klanku lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Tidak ada gunanya bagimu untuk bergabung dengan Kaisar Iblis Lama. Kamu adalah lawannya sama sekali. Wu Huang begitu setia pada nasib Kaisar Agung hingga dia hampir gila. Saya tidak bisa meyakinkannya. An Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu taklukkan dia, kata Lu Chen. Mustahil, kamu sudah melihat kekuatan bertarung Wu Huang saat berada di tanah terlarang Yao Shen, aku jauh di belakangnya. Wu Huang adalah seorang veteran kaisar kedua kalinya. Saya baru diangkat menjadi kaisar untuk waktu yang singkat, dan saya bahkan belum sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah saya. Saya tidak dapat membandingkannya dengan dia. Saat kita mencapai alam kaisar, 2 segel jauh lebih kuat dari 1 segel, dan sulit bagiku untuk mengalahkan Wu Huang. Kecuali, aku berada di level yang sama dengan Wu Huang, tapi itu terlalu sulit. Sumber daya kaisar sangat sedikit. Saya terutama mengandalkan energi spiritual yang tinggi di area terlarang di hutan Yao untuk berkultivasi. Jika saya ingin berhasil dalam segel kedua, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk berkultivasi. An Yu berkata begitu. Apakah Yao Zu tidak memiliki pil kaisar? Lu Chen bertanya. Tidak. An Yu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata begitu. Yao Zu memiliki pembudidaya alkimia sendiri, tetapi tanpa kaisar alkimia, tentu saja tidak ada yang bisa menyempurnakan kaisar alkimia. Terlebih lagi, Danzong hanya berakar pada ras manusia, dan tidak ada hubungannya dengan ras monster, dan tidak ada cara untuk membelinya. Faktanya, melihat hanya ada sedikit kaisar di benua Yuanwu, sekte pil bahkan tidak menjual pil kaisar kepada manusia, apalagi ras lain. Pil kaisar adalah sumber daya budidaya penting kaisar. Pil ini dapat membantu kaisar menyegel roh dan roh serta melengkapi 3 segel. Sambil berbicara, Lu Chen memegang kotak brokat tambahan di tangannya, dan menyerahkannya kepada An Yu. Ini adalah hadiah dari saya, dan ini adalah hadiah atas bantuan Anda. Saya harap Anda menyukainya. Aku akan membantumu, bukan untuk imbalannya, tapi untuk memenuhi sumpah. An Yu memandang kotak brokat itu dengan acuh tak acuh, dan menolak menerimanya. Kalau begitu, maka ini bukan hadiah, tapi mahar. Lu Chen menggaruk kepalanya, dan berkata dengan rasa malu, ada apa dengan kami, kamu harus menerima hadiah yang kuberikan padamu, kan? Aku adalah Raja Agung dari klan Iblis. Jika harga pengantinnya tidak mahal, aku pasti akan menolaknya. An Yu menatap Lu Chen, terlihat serius, tetapi nadanya yang sedikit nakal membuat dia terpesona. Buka dan lihat, jika kamu tidak menyukainya,
aku akan mengubahnya," kata Lu Chen. Setelah itu, Anyu mengambil kotak brokat itu, membukanya, dan langsung terkejut. Di dalam kotak brokat, sebenarnya ada semua Emperor Pills, yang masing-masing jernih, masing-masing dengan 9 pola, total ada 200 buah. Pil Kaisar 9 pola, ada banyak sekali. Ya Tuhan, kenapa kamu memiliki Emperor Pil berkualitas tinggi, dari mana asalnya? Pada saat itu, Anyu tidak dapat mempercayai matanya, dan bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. "Jangan tanya, ambil saja." Lu Chen tersenyum dan mengatakan ini lagi. "Ini kalimat ini lagi, apakah tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan kepadaku?" Anyu menatap Lu Chen. "Aku tidak membujukmu, kali ini aku benar-benar mengambilnya." Lu Chen tersenyum kecut, lalu menghela nafas lagi. Pembicaraan seperti ini terlalu berlebihan, terkadang juga merepotkan. Tapi pil Kaisar 9 pola ini sangat bagus. Di bawah tempat peristirahatan, saya mengambil 1000 keping tulang Kaisar. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan kebenaran? Apakah yang dikatakan Lu Chen benar atau salah? Apakah Anda mengambil pil Kaisar 9 pola? Bagi Anyu sudah tidak penting lagi, yang penting hati Lu Chen. Lu Chen memberinya pil Kaisar yang sangat berharga alih-alih menyerahkannya kepada sukunya, yang menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Lu Chen. Harga pengantin ini lebih mahal dari apapun. Pada saat itu, Anyu tidak lagi menatap Lu Chen, tetapi menundukkan kepalanya. Rona merah muncul di pipinya, dan ada sesuatu dalam kata-katanya. "Selama kamu menyukainya," Lu Chen terkekeh, dan berkata, "meskipun pil Kaisar 9 pola tidak berkualitas super tinggi, pil ini hampir tidak dapat digunakan, jadi kamu cukup puas saja. Sejak pemurnian Tianhuo, masih ada stok rumput Xianxuan, dan obat idealnya adalah Jiuxuan dan adapun Jiwen dan tingkat rendah, dia telah lama meremehkannya. Jika dia mendapatkan pil Kaisar binatang, maka itu pasti pil 9 Kaisar Agung yang dia berikan kepada Anyu, bukan pil Kaisar 9 lukis yang dia ambil. Itu sebabnya dia berbicara begitu keras, langsung menyebut pil Kaisar 9 pola hampir tidak dapat digunakan. Ini hampir tidak bisa digunakan. Bagi saya, ini sudah kualitas super tinggi. Saya tidak pernah menyangka akan ada pil Kaisar yang begitu bagus. Memikirkan klan monsterku, aku bahkan tidak memiliki pil Kaisar terburuk, dan pil Kaisar 9 pola adalah sumber daya teratas. Dengan dukungan kumpulan pil Kaisar 9 pola ini, kultivasi saya harus berkembang sangat cepat, atau saya bisa berhasil dalam 2 segel. Anyu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata begitu. Kaisar memiliki 3 segel, 1 segel esensi, 2 segel ki, dan 3 segel dewa. Sebab, proses budidaya Kaisar perlu menutup pintu triple burner. Sanjiao, disebut sebagai Jingqishan, berarti energi, keberanian, dan jiwa. Seperti namanya, gerbang triple energizer adalah gerbang esensi, gerbang udara, dan gerbang ruh. Hanya ketika pintu pembakar rangkap 3 ditutup, energi, kekuatan, dan roh primordial tidak akan bocor, menjadi lebih kuat, dan alam Kaisar akan sepenuhnya lengkap, yaitu 3 Kaisar. Kaisar dari 3 segel, 3 pembakar ditutup, energinya tidak bocor, dan kekuatannya adalah yang terkuat. Sangat mudah untuk disukai oleh Kaisar Agung Keberuntungan, dan lebih mudah untuk memenangkan keberuntungan Kaisar Agung. Raja yang sebenarnya menganugerahkan gelar Kaisar, dan orang yang menutup pintu Jiao pertama adalah orang yang menyegel gelar Kaisar setelah sukses. Oleh karena itu, segel kedua yang disebutkan oleh Anyu adalah menutup katup Jiao kedua. 2 segel diperlukan, jika tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkan Wu Huang, dan kamu akan menyia-nyiakan hatiku. Lu Chen berkata begitu, dan memberikan tekanan pada Anyu, agar Anyu tidak berani mengabaikan latihannya yang biasa. Saya akan mencoba yang terbaik. Anyu tidak berani membuat terlalu banyak suara, tapi berkata begitu. Sambil berbicara, kecepatan berjalan Anyu tidak cepat, hanya menarik Lu Chen untuk berjalan perlahan. Meski begitu, Anyu mengambil langkah kecil dengan santai, yaitu 1 mil jauhnya, dan setelah 1000 langkah, dia sudah sampai di kota Fenghuo. Saat ini, di kota Fenghuo, ada banyak orang suci yang berdiri dalam pertempuran. Ada jutaan orang suci yang menjaga kota, tidak satupun dari mereka yang bersuara, dan terjadi keheningan yang mematikan. Di hadapan Kaisar, raja yang sebenarnya tidak berani menarik nafas, apalagi seorang suci. Orang-orang suci dari semua ras memandang Anyu di bawah kota. Meskipun mereka semua gugup,
mereka tidak memiliki keputusasaan seperti sebelumnya. Sejak Anyu berhenti terbang dan berjalan kaki bersama Lu Chen, semua orang di kota Fenghuo menghela nafas lega, dan suasana pesimistis yang kuat pun hilang. Alasannya sangat sederhana. Zona terlarang terbang di kota Fenghuo tidak berlaku melawan Raja Sejati atau lebih tinggi, tetapi pengabaian terbang oleh Ratu Bansi berarti tidak ada permusuhan, dan itu juga mewakili semacam rasa hormat. Jika ada permusuhan, langsung saja terbang. Bagaimana orang yang agung bisa bersikap sopan kepada sekelompok orang suci? Mengapa Ratu Bansi dari ras musuh sopan terhadap umat manusia? Ketika dia melihat Ratu Bansi memegang tangan Lu Chen dan berjalan berdampingan, dia berperilaku intim. Selama orang dengan pikiran normal memahami sesuatu yang kurang lebih, hanya saja tidak ada yang berani bersantai sebelum memastikannya, dan setiap orang harus menggantungkan hati. Tempat penting kota Fenghuo, Kaisar Iblis, tolong hentikan. Di atas langit, tiba-tiba terdengar teriakan. Setelah itu, seseorang berputar turun dari ketinggian, turun langsung ke bawah gerbang kota, dan menghadap Anyu. Orang itu tidak lain adalah Lian Jia. Kaisar ada di sini, mengapa penguasa kota Fenghuo tidak keluar? Anyu melihat bahwa orang yang turun hanyalah Raja Sejati setengah langkah, wajahnya sedikit menjadi gelap, dan dia sedikit tidak puas. Di negeri yang kacau ini, hanya ada dua Raja Sejati. Yang satu adalah penguasa kota Wufang dan yang lainnya adalah penguasa kota Fenghuo. Ketika dia mengirim Lu Chen ke kota Beacon, dia secara alami ingin menyerahkan Lu Chen kepada penguasa kota Beacon dengan tingkat kultivasi tertinggi, yang merupakan cara teraman. Namun penguasa kota Fenghuo tidak berani keluar dan hanya datang untuk menjaga kota, bukankah dia akan marah? Tuan kota ada yang harus dilakukan, jadi kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Lian Jia mengerutkan kening, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menutupi hati nuraninya dan mengucapkan kata-kata kasar. Apakah ada yang salah dengan wali kota? Lu Chen mendongak, dan melihat aura samar seorang raja sejati muncul dari awan di atas langit. Tidak perlu menebak-nebak, orang Tibet di awan itu pastilah penguasa kota. Orang pengecut seperti itu juga bisa menjadi penguasa kota Fenghuo, mengira dia sedang mabuk. Kaisar tidak bermusuhan, mengapa penguasa kota Fenghuo tidak berani bertemu? Seorang Yuxiu sedikit mengernyit, dan nadanya menjadi lebih dingin. Dengan basis kultivasinya, dia tidak perlu melihat ke atas untuk mengetahui bahwa ada raja sejati yang bersembunyi di langit, tapi dia tidak menunjukkannya. Lian Jia adalah saudaraku, dia lebih baik daripada penguasa kota yang menjemputku. Dengan satu kata dari Lu Chen, rasa malu Lian Jia teratasi. Ketika Kaisar Iblis datang, apapun yang terjadi, orang terkuat di kota Fenghuo harus keluar untuk menemuinya. Tetapi pemilik kota tidak berani, dan Lian Jia mengkhawatirkan Lu Chen, jadi dia terpaksa turun sendirian, tetapi ditanya oleh Kaisar Iblis, bisakah Lian Jia tidak merasa malu? Jadi begitu, Anyu tiba-tiba menyadari, dan segera menjadi lebih sopan kepada Lian Jia, dan bahkan memerintahkan, Lu Chen memiliki tanggung jawab yang berat, tolong kirim dia kembali ke kota Zhongshu. Saya kirim. Lian Jia sedikit terkejut. Anda memberikan. Lu Chen berkata dengan nada berat. Oke, aku akan mengirimkannya. Lian Jia mengangguk dengan berat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak memperhatikan perintah Kaisar Iblis, tetapi perintah Lu Chen harus dilaksanakan. Tentu saja, dia juga memiliki banyak pertanyaan di hatinya, tetapi dia tidak akan menanyakannya sekarang. Misalnya, kekuatan tempur Lu Chen begitu kuat sehingga dapat dikatakan bahwa dia berjalan menyamping di benua tengah, dan dia masih perlu menjadi pengawal untuk mengirim Lu Chen pergi. Contoh lainnya, aura Lu Chen sudah tidak kuat lagi, dan wilayah kekuasaannya sudah tidak terlihat jelas, seolah-olah dia sudah menjadi orang biasa, entah apa yang terjadi. Aku akan kembali. Anyu menoleh dan menatap Lu Chen dengan ekspresi keengganan di matanya. Oke, Lu Chen mengangguk. Jaga dirimu. Setelah Anyu selesai berbicara, dia melepaskan tangan Lu Chen, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Ternyata Kaisar Bansi tidak datang untuk melawan kota Fenghuo, tetapi untuk mengirim kembali kakak senior Lu Chen. Bahkan Raja Klan Monster mengirimnya secara langsung, seberapa baik kakak senior Lu Chen. Ratu Bansi berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukan Lu Chen, ini disebut tidak manusiawi. Tidak ada yang paling kuat, yang ada hanya lebih kuat. Setiap kali kakak senior Lu Chen datang ke Beacon Fire City, dia memberi kita kejutan yang segar dan menyenangkan. Di masa depan,
kakak senior Lu Chen akan lebih sering kembali. Ngomong-ngomong, apakah kakak senior Lu Chen akan memberikan sesuatu kepada Kaisar Bansi? Manusia dan iblis, bisakah kamu melakukan itu? Kamu ingin tahu? Kamu bisa bertanya pada kakak senior Lu Chen. Tidak mau tahu, aku tidak ingin tahu sama sekali. Begitu Anyu pergi, kota Feng Huo yang sunyi langsung meledak. Kakak senior Lu Chen perkasa. Jutaan orang suci bersorak gembira, berteriak serempak, dan suara mereka bergema di langit. Ketika Lian Jia menyambut Lu Chen kembali ke kota, semua orang suci bergegas mendekat, dan ada lagi sorakan sorak-sorai di sekitar Lu Chen. Kakak senior Lu Chen benar-benar terlalu kuat. Kekuatan tempur yang kuat, sarana yang kuat, gadis penjemput yang lebih kuat. Bahkan Ratu Yaozu pun ikut terlibat, dan hanya ada kakak senior Lu Chen saja di seluruh dunia. Bahkan di buku-buku kuno, tidak ada catatan tentang kombinasi manusia dan setan. Bisa dibayangkan kakak senior Lu Chen telah melakukan suatu prestasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan tidak akan pernah terlihat lagi. Benar, tidak ada yang mengejarnya. Itu adalah ratu dari klan iblis. Siapa yang berani menangkap ratu musuh? Faktanya, belum lagi ratu ras monster, dia adalah gadis biasa dari ras monster, dan ras manusia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan. Ras manusia dan ras iblis adalah musuh bebuyutan, mereka akan langsung bertarung saat bertemu, jadi buatlah keributan dengan Wall. Hanya kakak senior Lu Chen yang memiliki kemampuan dan keberanian itu, orang lain tidak bisa mengatasinya. Tuan Lu, di atas langit, seseorang berputar ke bawah, itu adalah penguasa kota Feng Huo. Bawahanmu terlambat, mohon maafkan aku, Raja Lu. Penguasa kota Feng Huo turun ke arah Lu Chen, dengan hormat, dengan senyum menyanjung di wajahnya, tolong undang Lu Wang ke menara penguasa kota, bawahan saya memiliki tes spiritual terbaik untuk dicicipi Lu Wang. Tidak perlu, aku tidak ada waktu Lu Wang, sebaiknya kamu minum sendiri tes spiritual terbaikmu. Lu Chen tidak lagi menyukai pengecut ini, jadi dia langsung menolak dengan lambaian tangannya. Kakak senior Lu Chen, jarang sekali kembali ke kota Feng Huo, bukankah kamu ingin tinggal sebentar? Lian bertanya, saya bergegas kembali ke kota Zhongsu. Saya akan mengunjungi Anda lagi ketika saya ada waktu luang. Lu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap menara kota yang menjulang tinggi, dan berkata, menara kota, saatnya menggantinya. Mendengar ini, penguasa kota Feng Huo terkejut sejenak, dengan firasat buruk. Anda telah menjaga kota Feng Huo selama bertahun-tahun, dan Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Sekarang setelah tugas selesai, Anda akan dipindahkan kembali ke benua tengah untuk berkonsentrasi pada budidaya. Lu Chen berkata kepada penguasa kota Feng Huo, Lu Wang, apakah kamu benar-benar ingin memindahkan bawahanmu kembali ke kota Zhongsu? Penguasa kota Feng Huo merasakan sambaran petir dari langit biru, bertanya-tanya apakah dia salah dengar, dan bertanya dengan hati-hati dengan suara gemetar untuk mengonfirmasi. Lu Chen telah memasuki pagoda Changyuan, dan statusnya saat ini adalah inti umat manusia tingkat tinggi. Dia memiliki kekuatan lebih dari rumah Zhongzu, dan memobilisasi personel lokal sangatlah mudah. Dia telah menjadi penguasa kota-kota Feng Huo selama bertahun-tahun, dan kota Feng Huo adalah wilayahnya. Dengan jutaan penjaga kota di tangannya, dia bisa dianggap sebagai penguasa sebuah partai, dan dia juga mendapatkan banyak keuntungan. Jika dia benar-benar dipindahkan kembali ke kota Zhongzu, dia akan menjadi Raja Yizhen tingkat terendah, tanpa kekuasaan atau wilayah, jadi akan sulit untuk dipusingkan. Ya, segera ikuti saya, kembali ke kota Zhongzu, langsung ke rumah Zhongzu untuk mengundurkan diri, dan patuhi pengaturan rumah Zhongzu. Lu Chen mengangguk, membenarkan bahwa dia ingin memindahkan orang ini. Bawahan patuh. Penguasa kota Feng Huo menjadi pucat, dan dia menjawab tanpa daya, tidak berani melanggar perintah Lu Chen. Pada saat itu, dia sangat menyesal hingga ingin membentur tembok. Jika dia tahu bahwa jika dia bertarung dengan Lian dan bertemu Ratu Bansi, maka tidak akan terjadi apa-apa. Namun saat itu, dia tidak yakin kenapa Ratu Bansi datang, dan dia takut, sehingga dia tidak berani turun menghadap Ratu Bansi, yang menimbulkan kemarahan Lu Chen. Untungnya, Lu Chen tidak menamparnya sampai mati, tetapi memindahkannya sebagai hukuman. Namun hukuman ini sudah tidak tertahankan baginya, dan dia merasa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Betapa agungnya seseorang sendirian di satu wilayah dalam waktu yang lama, dengan jutaan orang suci di bawah komandonya. Tiba-tiba semuanya hilang,
Betapa besarnya kesenjangan ini, betapa menakutkannya bayangan di hatiku. Namun, kota Fenghuo tidak bisa tanpa penguasa kota selama sehari, dan bawahannya akan segera pergi, dan sudah terlambat bagi kota Zhongzhou untuk mengirim penguasa kota baru. Penguasa kota Fenghuo berpikir sejenak, dan mengatakannya lagi. Sudah ada orang yang cocok untuk menggantikanmu. Lu Chen memandang ke arah Lian Jia, lalu menghadapi semua orang suci dalam perlombaan, dan mengumumkan dengan lantang, atas nama Pagoda Changyuan, saya menyatakan Lian Jia sebagai penguasa kota Fenghuo, segera berlaku. Wow, pada saat itu, seluruh kota menjadi gempar, dan kemudian terjadi keributan, dan semua orang suci tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa mengganti penguasa kota. Namun, posisi penguasa kota harus dipegang oleh raja yang sebenarnya. Apalagi harus setara dengan ranah penguasa kota-kota Wufang, raja sejati. Di medan perang para suci, tidak diperlukan raja sejati yang kuat di sini, raja sejati sudah tepat. Tapi Lian Jia hanyalah raja sejati setengah langkah, dan tidak memiliki kekuatan untuk duduk di kota Fenghuo. Bukankah perintah kakak senior Lu Chen terlalu permainan anak-anak? Bagaimana kamu bisa menjadi penguasa kota dengan murah, dia? Penguasa kota Fenghuo hendak menolak, tetapi disela oleh Lu Chen, dia akan segera menjadi raja sejati. Saya yakin itu tidak akan memakan banyak waktu. Kakak senior Lu Chen, aku. Lian Jia juga mengerutkan kening, dan hendak menghindar, tetapi disela oleh Lu Chen, jangan bilang, dalam sebulan, kamu masih belum bisa menjadi raja yang sebenarnya. Dalam sebulan, seharusnya tidak ada masalah. Premisnya adalah saya harus berlatih dalam pengasingan dan tidak berurusan dengan urusan apapun. Lian Jia dengan cepat berkata bahwa dia masih yakin akan menjadi raja sejati dalam waktu singkat. Lu Chen mengiriminya sejumlah pil Xuanwen Truking, yang merupakan sumber kepercayaan dirinya. Terlebih lagi, dia telah menjadi raja sejati setengah langkah selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai level puncak. Sekarang dia memiliki sekelompok pelet raja sejati Xuanwen untuk membantunya, dia dapat dengan mudah menerobos kemacetan dan naik. Energi dari 3 klan monster dan binatang semuanya ada di bidang kabut darah sura, dan mereka tidak akan bergerak apapun di tanah yang kacau akhir-akhir ini. Lu Chen tersenyum, dan berkata, tidak akan ada perang apapun di kota Fenghuo, jadi kamu dapat yakin untuk mundur dan berlatih, dan menyerang kerajaan raja yang sebenarnya. Terima kasih kakak senior Lu Chen. Dengan dukungan Lu Chen, Lian Jia memiliki kepercayaan diri yang cukup, tidak lagi berpikir untuk menghindar, tetapi menerima penunjukan tersebut. Pada saat itu, penguasa kota Fenghuo tidak berani menghadapi Kaisar Bansi secara langsung, dan dia tidak berani turun memancing Lu Chen, yang membuatnya merasa sangat kesal. Sekarang, Lu Chen membalas dendam pada penguasa kota Fenghuo dan membuat pengecualian untuk memindahkannya. Dia tidak ingin menentang niat Lu Chen, jadi dia hanya bekerja sama. Aku sudah menunggu untuk bertemu dengan penguasa kota yang baru. Saat berikutnya, semua orang suci yang menjaga kota memberi hormat kepada Lian Jia satu demi satu, memberi selamat kepada Lian Jia atas promosinya. Setelah itu, Lu Chen meninggalkan kota Beacon dan membawa mantan penguasa kota Beacon ke kota Zhongzhou. Faktanya, ini bukanlah sabuk, melainkan taruhan. Menahan mantan penguasa kota-kota Fenghuo dan tidak memberikan kesempatan kepada pengecut ini untuk kembali, inilah cara Lu Chen dalam melakukan sesuatu. Kembali ke kota Zhongzhou, Lu Chen mengirim pengecut itu ke rumah Zhongzhou, mengkonfirmasi pemindahan kota Fenghuo, dan membuat rumah Zhongzhou mengakui Lian Jia sebagai penguasa kota baru kota Beacon, jadi Lu Chen pergi dengan perasaan puas. Lu Chen baru saja meninggalkan kota Zhongzhou dan hendak pergi ke pagoda Changyuan untuk meminta Rajani menyerahkan tugas tersebut, tetapi seseorang menyusul di belakangnya. Orang yang datang tak lain adalah Wan Yan. Bos, senang sekali Anda kembali. Saya mengetahui beberapa hal tentang Lian Jin itu. Wan Yan menyusul Lu Chen dan berkata begitu. Saat itu, Lu Chen memiliki pandangan ke depan untuk menipu Do Wang dan menempatkan Wan Yan di rumah Zhongzhou sebagai eksekutif tingkat tinggi hanya untuk menyelidiki Lian Jin. Dan Lian Jin gagal menyerang Lu Chen di panggung kenaikan menjadi kaisar, dan pada akhirnya dilepaskan oleh Do Wang, dan berani pergi ke rumah Zhongzhou dengan pipi untuk terus menjadi ras manusia berpangkat tinggi. Oleh karena itu, Wan Yan memantau Lian Jin di Zhongzhou Mansion, dan akhirnya menemukan sesuatu. Jadi, dari mana asal-muasal Lian Jin ini?